Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Soli Solihah di pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika kali ini, kita akan belajar perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang sebelumnya, kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kita diharapkan mampu menghitung dan menyelesaikan persoalan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini kita dimudahkan dan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah. Sebelumnya, yuk siapkan dulu pulpen atau alat tulis dan juga buku tulisnya, karena kita akan berlatih di video kali ini. Jadi siapkan dulu ya buku tulis dan alat tulisnya. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, insya Allah kalian sudah siapkan. Nah, sebelumnya kita awali dulu yuk dengan kuis tebak mengubah pecahan ke pecahan biasa. Nah, kuis ini sebagai modal belajar untuk kita belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Insya Allah siap ya untuk kuisnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, 1,4 diubah ke pecahan biasa. Berapa ya hasilnya ya? Oke, Ustadz berikan waktu beberapa detik. Baik, yang kedua, 1/4/7 kalau diubah ke pecahan biasa, bagaimana ya? Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, selanjutnya, kalau 20% diubah ke pecahan biasa, bagaimana ya? Ustadz berikan waktu beberapa detik. Nah, insya Allah kalian sudah punya jawabannya kan? Kita coba cekidot. Mari cek ya. Kita coba cek jawaban kalian betul semua atau ada yang perlu diperbaiki. Baik, untuk yang pertama 1,4. Ketika diubah ke pecahan biasa, hasilnya berapa ya? Iya, betul sekali, 14/10. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, jadi per 10. Angkanya ditulis semua, 14. Yang kedua, 1/4/7 diubah ke pecahan biasa jadi berapa ya? Yes, betul sekali, 11/7. Karena caranya yaitu 7 dikali 1, kemudian ditambah 4, itu untuk pembilangnya yaitu 11, dan penyebutnya tulis lagi. Jadi hasilnya 11/7. 20% diubah ke pecahan biasa, hasilnya berapa ya? Ya, betul sekali, 20/100. Yeay, Alhamdulillah bagi yang betul semua. Kalau yang ada kesalahan silahkan diperbaiki. Jadi 20% itu 20/100%. Insya Allah bisa semua kan untuk mengubah ke pecahan biasa. Selanjutnya kuis yang kedua. Siap-siap ya. Siapkan diri, alat tulis dan bukunya, kemudian penghapus jika diperlukan. Kita akan kuis tebak mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, 23/5. Silahkan diubah ke pecahan campuran. Dan yang kedua, 46/7. Kita fokus yang pertama dulu. Silahkan dicoba. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, jika kurang waktunya, silahkan bisa di pause. Baik, insya Allah sudah ya. Kita akan tentukan jawabannya. Yang pertama, kira-kira berapa ya? 23/5 diubah ke pecahan campuran, jawabannya berapa ya? Iya, betul sekali, 4/3/5. Bagaimana caranya? Kita coba cek. Jadi caranya adalah 23 dibagi 5. Caranya adalah dengan pembagian satu langkah, 23 dibagi 5.
Ya, 23 dibagi 5 berapa ya? Ya, betul sekali 4. Kemudian 4 dikali 5, 20. Langkah selanjutnya dikurangi. Hasilnya adalah 3. Sehingga penulisannya adalah kita tulis dulu penyebutnya. Penyebutnya sama ya. Di sini 5, maka tulis dulu 5. Kemudian hasil pembagiannya sebagai bilangan aslinya. Untuk sisanya taruh di atasnya sebagai pembilang. Jadi hasilnya 4, 3/5. Nah, sekarang kalian coba lagi yang B, 46/7. Kira-kira berapa ya ke bentuk pecahan campurannya? Dengan cara yang sama. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, jika waktunya kurang bisa di pause ya. Baik, teman-teman, kira-kira hasilnya berapa ya? Ya, betul sekali, 64/7. Bagaimana caranya? Ustadz ingatkan kembali. Jadi pembagian 46 dibagi 7. Hasilnya adalah 46 dibagi 7, 6. 6 dikali 7, 42. Kemudian dikurangi, sisanya adalah 4. Berarti penulisan bentuk pecahan campurannya adalah tulis dulu penyebutnya, kemudian hasil dari pembagiannya 6, yaitu menjadi bilangan asli di pecahan campurannya, kemudian sisanya jadikan pembilangnya, sehingga hasilnya adalah 64/7. Insya Allah semoga modal belajar ini bisa menjadi untuk membantu kita di perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, insya Allah betul semua ya teman-teman. Bagi yang ada keliru bisa diperbaiki. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi utama. Perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Untuk materi ini hampir sama dengan yang sudah kita pelajari di kelas 5. Caranya sama. Baik, masih ingatkah cara menyelesaikan soal berikut? 4/5 dikali 1/3 dan 4/5 dibagi 1/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Masih ingat dulu di kelas 5? Baik teman-teman, kita akan review materi yang dulu pernah kita pelajari. Untuk 4/5 dikali 1/3, cara penyelesaiannya adalah pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi konsepnya seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 4/15. Karena 4 kali 1, 4. 5 dikali 3, 15. Jadi untuk perkalian tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung dikalikan, atas kali atas, bawah kali bawah. Kita simpulkan, konsep perkalian untuk bilangan pecahan adalah jika A per B dikali C per D, proses penyelesaiannya adalah A kali C per B kali D. Atas kali atas, bawah kali bawah. Itu untuk konsep perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian. Bagaimana jika 4/5 dibagi 1/3? Langkahnya adalah, kita lihat ada hal yang berubah. Yaitu di sini berubah menjadi perkalian. Jadi ketika pembagian, caranya yaitu ubah tanda bagi menjadi perkalian dan pecahan setelah tanda baginya dibalik. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Jadi seperti itu. Ubah pembagian jadi perkalian, pecahan setelah pembagian diubah posisinya. Seperti ini. Insya Allah paham ya. Kalau sudah diubah menjadi perkalian, langkahnya sama seperti perkalian pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasilnya 12/5. Nah, ketika sudah 12/5, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita harus ubah ke pecahan campuran seperti yang sudah kita latihan di kuis tadi. Dengan pembagian pistol satu langkah sehingga hasilnya adalah 22/5. Jadi konsep pembagian adalah jika A per B dibagi C per D, maka langkahnya adalah diubah dulu tanda baginya menjadi kali, kemudian pecahan setelah tanda bagi dibalik, sehingga berubah jadi perkalian dan dibalik,
Maka selanjutnya adalah dikalikan biasa. A kali D per B kali C. Itu adalah konsep pembagian. Bismillah, semoga kita paham semua ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencoba contoh soal. Untuk contoh soal, Ustadz akan berikan soal yaitu 0,5 dikali 1/2 dibagi 10%. Untuk langkahnya, untuk langkah awal itu sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yaitu kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dari 0,5 diubah ke pecahan biasa, 1/2 sudah pecahan biasa, 10% diubah ke pecahan biasa. Sehingga seperti ini. 0,5 menjadi 5/10, 10% menjadi 10/100. Jadi langkahnya ubah dulu ke pecahan biasa. Setelah itu kita hitung sesuai kaidah operasi hitung. Di sini ada operasi hitung perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu kaidahnya setara, sehingga yang dilakukan pertama kali adalah yang paling sebelah kiri, yaitu perkalian. Maka kita akan kali 5 kali 1, kemudian penyebutnya 10 kali 2. Karena kaidah atau konsep perkalian pecahan adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga hasil dari perkalian pecahan ini adalah 5/20 dibagi 10/100. Untuk pembagian pecahan, masih ingat kan konsepnya? Ya, yaitu tanda baginya kita ubah menjadi kali dan pecahan setelah tanda bagi kita balik ya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga seperti ini, 5/20 dikali 100/10. Ketika sudah menjadi perkalian pecahan, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga menjadi 500/200. Untuk seperti ini, kita bisa dengan mudah menyederhanakan. Kalau ada 0 dengan 0, kita bisa sederhanakan, tinggal kita coret saja. Nah, seperti ini sehingga menjadi 5/2 atau sama-sama dibagi 100 ya. 500 bagi 100 kan 5, 200 bagi 100 kan 2. Sehingga hasilnya 5/2. Ketika seperti ini belum selesai karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yes, betul sekali, yaitu diubah ke pecahan campuran. Sehingga menjadi 21/2, yaitu dengan cara pembagian pisau tadi yang satu langkah. Insya Allah kebayang teman-teman bagaimana langkahnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba contoh soal yang soal cerita. Soal cerita, Ibu Susi memiliki 200 kg beras. Sebanyak 2/5 bagian disumbangkan kepada korban banjir. Berapa kilogram beras yang disumbangkan? Nah, dari soal ini kita harus pahami apa saja sih informasi pentingnya sehingga nanti kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang dimaksud soal ini. Baik, langkahnya yaitu diketahui dari soal tadi 200 kg beras. Kemudian 2/5 bagian disumbangkan kepada korban banjir. Ditanyakan berapa kilogram beras yang disumbangkan. Nah, untuk menjawabnya berarti kita harus fokus ke pertanyaannya. Yang disumbangkan sama dengan 2/5 bagian dari beras Ibu Susi. Dari kalimat matematika ini bisa kita hitung bahwa 2/5 dari beras Ibu Susi. Nah, biasanya dari itu untuk kalimat matematikanya berubah menjadi kali. Sehingga 2/5 dikali beras Ibu Susi. Beras Ibu Susi berapa? 200, sehingga 2/5 kali 200. Saat bagaimana cara menyelesaikan operasi seperti ini? Ingat, 200 itu bisa kita ubah menjadi pecahan loh. 200 itu adalah 200/1. Jadi 200 itu 200/1, sehingga ditulisnya 2/5 kali 200/1. Misalkan ini bukan 200 gimana Ustaz? Misalkan 2, ya berarti 2/1. Jadi bilangan asli itu sama dengan bilangan asli per 1. Jadi seperti itu. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Ketika sudah 2/5 kali 200/1, maka tinggal kita kalikan pakai konsep perkalian. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga hasilnya adalah 400/5. 400/5 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi
5 sebagai kata kuncinya. Kalau di belakang angka adalah 0 dan penyebutnya adalah 5, maka sama-sama bisa dibagi 5. Jadi 400 bagi 5 adalah 80, 5 bagi 5 adalah 1. Ketika sudah seperti ini kan tidak bisa disederhanakan, berarti ini yang paling sederhana. Jadi jawabannya adalah 80/1. 80/1 itu berapa? Bisa kita tulis adalah 80. Jadi beras yang disumbangkan adalah 80 kg. Sampai sini insya Allah bisa ya teman-teman ya. Semoga kalian paham. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan via WhatsApp. Baik teman-teman, itu tadi tentang soal cerita dan beberapa contoh latihan. Untuk sekarang kita akan berarti soal latihan. Silahkan teman-teman mencoba soal latihan ini. Nanti bisa ditulis di buku tulis. Kemudian seperti biasa jawabannya kalian foto dan kirim ke ustadz-ustadzah pengajarnya untuk dicek dan dinilai. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.